Oke, baik, selamat datang kembali di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu Microsoft Excel dengan topik rumus fungsi statistik. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, di sini kita lihat yang pertama untuk fungsi statistik adalah ada sum untuk penjumlahan secara keseluruhan, kemudian menjumlahkan berdasarkan kriteria, dan ada juga sum if s, yaitulah menjumlahkan dengan banyak kriteria. Oke, kita lihat di sini untuk yang pertama ya, untuk perintah sum. Nah, di sini kita cari yang namanya total bayar. Nah, di sini kita buatlah rumusnya sum buka kurung, kita totalkanlah dari sekelompok data yang di range atau yang di blok. Nah, ini kita blok oleh ini berdasarkan total bayar ini, silahkan diklik lalu di drag ke bawah. Oke, kalau sudah tutup kurung, enter, sehingga dapatlah nanti hasil total bayar atau penjumlahan keseluruhan daripada total bayar. Oke, nah kemudian kita mencari yang namanya menjumlahkan berdasarkan kriteria. Kalau yang tadi adalah kita jumlahkan secara keseluruhan. Nah, di sini kita buat rumusnya adalah sum if ya, kemudian buka kurung. Di sini diminta adalah range, kemudian kriteria. Ini silahkan nanti dicek untuk tooltipsnya apa saja yang diminta. Nah, ini adalah kita range dulu atau kita blok dulu yang sebagai kriteria yang akan kita. Misalkan kita jumlahkan nanti kriterianya adalah berdasarkan kode. Misalkan ini saya blok kodenya keseluruhan, kemudian titik koma. Yang mau kita jumlahkan di kode ini apa saja? Contoh, kita mau menjumlahkan misalkan yang berkode A001. Di sini kan ada beberapa kode A001. Nah, sehingga nanti yang dijumlahkan adalah yang berkode 001 saja yang dijumlahkan. Oke. Nah, kemudian kita buat di sini tanda petik ya. Tanda petik ganda itulah sebagai kriterianya. Kita buat di sini A001. Kemudian titik koma, lalu kita range lah yang akan kita jumlahkan. Silahkan kita range di total bayar seperti ini, kemudian tutup kurung, enter. Itulah dia untuk satu kriteria ya, dimana nanti yang akan dijumlahkan adalah hanya yang berkode A001 saja. Yang berikut kita lihat untuk menjumlah dengan banyak kriteria ya. Di sini if s, ada s di belakang, kemudian buka kurung. Di sini adalah kita range yang akan kita jumlahkan. Kita bloklah di bagian total bayar di sini. Oke, kalau sudah titik koma. Kriteria range yang pertama, silakan di range atau di blok sebagai kriteria yang pertama. Ini kita jumlahkan berdasarkan kriteria yang pertama lah berdasarkan kode yang ini. Oke, kemudian apa yang kita ambil dari sini yang akan kita jumlahkan sebagai kriterianya kan itu kan. Nah, di sini yang kita ambil adalah yang akan kita jumlahkan berdasarkan kode yang A001. Maka di sini kita buat A001 tanda kutip ganda titik koma. Kemudian kita range lagi sebagai kriteria yang kedua. Maka kita blok lagi di nama barang. Nih, sebagai kriteria yang kedua. Nah, apa yang mau kita ambil di kriteria yang kedua ini? Yang kita ambil adalah sebagai kriterianya kemeja. Oke. Sini kita ketikkanlah tanda kutip ganda kemeja. Kemudian tanda petik ya. Karena cuma dua saja mau kita buat sebagai kriterianya ya. Lalu kita tutup kurung. Kemudian kita enter sehingga nanti dapatlah hasilnya sekian. Nah, yang ditotalkan nanti adalah hanya yang berkode A001 dan bernama barang kemeja. Kalaupun nanti ditemukan kode yang A001 tapi nama barangnya tidak kemeja, itu tidak akan dijumlahkan. Nah, maka nanti yang akan dijumlahkan hanya yang berkode A001 dan kemeja saja ya. Selainnya nanti tidak akan dijumlahkan. Walaupun nama barangnya kemeja tapi kodenya berbeda, dan sebaliknya kodenya A001 tapi nama barangnya berbeda tidak kemeja, itu tidak akan dijumlahkan. Oke. Nah, yang berikut itulah dia untuk rumus sum. Di sini ada lagi average ya untuk mencari nilai rata-rata. Untuk average ini juga sama seperti sum. Ada yang namanya mencari nilai rata-rata berdasarkan kriteria, ada yang satu kriteria dan banyak kriteria seperti ini juga. Nah, di sini kita buat untuk yang namanya rata-rata ini ya. Nah, di sini untuk mencari nilai rata-rata secara keseluruhan ya. Di sini kita buat sama dengan average ya. Kemudian buka kurung. Nah, kita bloklah semua data yang akan kita rata-ratakan. Misalkan yang ini semua.
Oke, kalau sudah kita tutup kurung, enter. Sehingga untuk rata-rata dari total bayar ini, keseluruhan total bayar ini adalah 16.698.600. Oke. Kemudian ada lagi mencari rata-rata berdasarkan kriteria. Bisa juga nanti kita gunakan di sini adalah average if. Nih, ada if-nya ya. Ini juga nanti ada if s juga kalau misalkan banyak kriteria nih. Oke, kita rank lah yang namanya sebagai kriterianya. Misalkan kita cari nanti rata-rata berdasarkan kode barang. Misalkan ini. Oke, kemudian titik koma, kode barang yang mana mau kita ambil nanti sebagai kriterianya. Ini kan ada kriteria yang dimintakan, maka kita buat tanda petik ganda. Kita hanya mencari nilai rata-rata yang berkode misalkan B002 saja, maka kita boleh sini B002 tanda petik ganda. Oke, kemudian titik koma. Di sini ada yang diminta average range. Silakanlah di range, silakan di blok atau di range yang akan kita rata-ratakan. Nah, inilah kita range. Yang inilah nanti nilai inilah yang akan kita rata-ratakan nantinya. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, yang berikut adalah kita buat lagi sini untuk banyak kriteria. Kalau yang tadi satu kriteria saja yang akan kita rata-ratakan, kalau yang ini adalah mencari nilai rata-rata dengan lebih dari satu kriteria. Oke, maka di sini kita gunakan adalah average if s, ini rumusnya. Kemudian di sini ada diminta adalah silahkan di range yang akan kita rata-ratakan. Ini. Nah, yang mana mau kita rata-ratakan? Yang nilai yang ini yang mau kita rata-ratakan untuk di total bayar. Oke, kalau sudah titik koma, kriteria range yang pertama silahkan kita range ya. Untuk sebagai kriteria yang pertama, ini kita range lah ini berdasarkan kode seperti ini. Di dalam kode barang ini yang kita ambil rata-ratanya lah yang berkode A001. Oke, tanda petik baru titik koma. Lalu kita range lagi untuk kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua adalah yang mau kita ratakan berdasarkan nama barang. Nih. Oke. Kemudian titik koma. Nah, barang apa yang mau kita rata-ratakan di sini? Di sini kita ambil adalah kemeja misalkan. Oke, kemudian tanda petik ganda, tutup kurung. Hanya dua kriteria saja, ya. Nah, kemudian kita enter sehingga dapat nanti hasilnya seperti ini. Maka nanti yang dirata-ratakan itu adalah yang berkode A001 dan yang bernama barang kemeja. Selain daripada itu nanti itu tidak akan dihitung rata-ratanya. Misalkan seperti yang tadi ya. Kalau misalkan kodenya benar A001 tapi nama barangnya tidak kemeja, itu tidak akan dihitung, ya. Yang berikut di sini ada fungsi max mencari nilai terbesar. Nah, tinggal di sini kita buat untuk bayar tertinggi misalkan. Maka di sini kita buat adalah sama dengan max. Kemudian buka kurung, kita range lah data yang akan kita nilai tertingginya ya. Ini kita blok. Kemudian kita tutup kurung, enter. Sehingga nanti nilai tertinggi dari total bayar ini adalah 148.500.000. Kemudian sebaliknya juga untuk mencari nilai terkecil atau nilai terendah, maka di sini kita buat rumusnya adalah sama dengan min. Buka kurung, kita range lah data yang mau kita cari nilai minimalnya. Ini kita blok, kita range, kemudian tutup kurung, enter. Oke, sehingga nanti nilai yang terkecil adalah 162.000 dari total bayar ini. Oke. Yang berikut ada yang namanya count dan ada count tak. Oke. Ini sama-sama untuk yang namanya, kalau count dengan count ini sama-sama untuk menentukan jumlah data atau banyaknya data kita, ya. Di sini kita lihat banyak data kita ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, berarti harus 10 nanti di sini jumlah barangnya. Oke, bagaimana caranya kita lihat. Sama dengan count ya. Kalau dia count ini adalah menghitung banyak data kalau datanya yang tipe datanya berupa angka. Oke, yang kita reaksi itu adalah data angka, bukan data teks. Contoh, kita di sini sama dengan count, buka kurung, yang kita range itu misalkan datanya berupa teks misalkan, berdasarkan nama barang. Oke. Nah, kita tutup kurung, enter. Nanti hasilnya 0. Karena apa? Karena fungsinya adalah untuk count ini dia hanya bisa menghitung banyak data kalau data yang kita range itu adalah yang berupa data angka.
Maka di sini kita buatlah yang kita range itu, ini kita buka kurung, yang kita range itulah data angka, baik itu data yang kita ambil dari berdasarkan jumlah barang, baik itu yang datanya kita range itu berdasarkan total bayar juga bisa. Contoh, kita range itulah berdasarkan total bayar misalkan. Nih. Kalau sudah, kita tutup kurung, enter, sehingga dapatlah nanti banyak data kita ada sebanyak 10. Nah, beda dengan yang namanya Counta. Kalau Counta ini dia bisa yang namanya menghitung banyak data, baik itu datanya yang berupa teks atau data yang berupa angka. Kedua-duanya bisa. Contoh, kalau kita buat sini Counta buka kurung, yang kita range itulah tipe data teks misalkan. Nah, kemudian kita tutup kurung, enter, dia dapat 10 datanya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buktikan apakah bisa dia menghitung kalau data yang kita block itu angka, ya? Oke, ini yang tadi yang kita block itu adalah teks. Sekarang kita hitung dari banyak data berdasarkan tipe datanya angka, seperti ini. Kalau sudah, kita tutup kurung, enter, sehingga tetap juga dapat dia hasilnya adalah banyak datanya adalah 10. Oke, itulah dia untuk yang namanya penggunaan rumus count dan counta, ya, untuk menentukan banyak data. Yang berikut adalah count if. Kalau ini menentukan banyak data dengan kriteria, ya, dengan satu kriteria. Kalau dia if s, inilah untuk menghitung banyak data lebih dari satu kriteria. Contoh, kita buatlah misalkan count if, menghitung banyak data berdasarkan kriteria. Nah, di sini kita lihat contohnya. Misalkan untuk menentukan berapa jumlah data yang bersimbol A misalkan. Berarti yang kita hitung nanti adalah yang hanya bersimbol A saja misalkan. Oke. Maka di sini kita buat adalah sama dengan count if, ya, kemudian buka kurung. Kita range lah yang akan kita hitung banyak datanya. Yang mau kita hitung adalah berdasarkan simbol misalkan. Ini kita block oleh ini simbolnya. Lalu titik koma, kriteria yang mau kita hitung adalah simbol yang mana? Apakah simbol B, A, atau yang lain misalkan. Nah, yang kita hitung di sini adalah banyak data yang bersimbol misalkan yang A misalkan. Oke, tutup kurung, enter. Sehingga nanti di sini banyak data yang bersimbol A adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar, dia 7. Oke, itulah dia kalau dia count if. Nah, bagaimana kalau misalkan lebih dari satu kriteria? Maka di sini kita buat adalah sama dengan count if s, buka kurung. Nah, di sini kita buatlah kriteria range yang pertama. Silakan kita range untuk sebagai kriteria yang pertama. Misalkan adalah berdasarkan simbol misalkan yang ini. Oke, kemudian kita titik koma. Kriterianya yang mau kita hit simbol yang B misalkan. Oke. Nah, titik koma, itulah dia untuk kriteria yang pertama. Baru di sini diminta lagi untuk sebagai kriteria range yang kedua. Silakan di range sebagai kriteria yang kedua, misalkan berdasarkan harga satuan. Nih. Oke, kemudian titik koma, apa yang kita ambil dari harga satuan ini yang mau kita hitung banyak datanya, yang berharga satuan misalkan yang 125.000 misalkan. Nah, kalau sudah, karena cuma 2 saja kriteria yang mau kita hitung, maka tutup kurung, lalu kita enter. Nih, maka nanti akan dapatlah nanti 2. Kita cek yang bersimbol B dan berharga satuan 125.000, ini 1. Kita lihat lagi, ini bersimbol B tapi harga satuannya tidak 125.000, ini tidak dihitung. Ini bersimbol B tapi harga satuannya juga tidak 125.000. Nah, kita cek lagi yang bersimbol B. Nah, ini bersimbol B dan berharga satuan 125.000, ini dihitung. Karena kedua kriteria itu terpenuhi. Simbolnya terpenuhi, dia B, harga satuannya benar, dia 125.000. Kalau nanti ada simbolnya benar dapat B tapi harga satuannya 125.000, maka itu tidak akan dihitung banyak datanya. Oke. Nah, sehingga dapatlah 2 di sini. Yang berikutnya kita lihat di sini ada count blank, menghitung data yang kosong. Oke, kalau kita lihat di data kita ini ada berapa banyak data yang kosong sini. Ini yang tidak diisi. Ini untuk simbol ya. Oke, kemudian 1, ini 1 lagi. Berarti ada 2 data yang kosong. Maka di sini kita buat adalah rumusnya count blank. Oke, buka kurung. Nah, ini kita range datanya. Kemudian kita tutup kurung, enter. Sehingga di sini nanti akan ditemukan ada 2 data yang kosong. Oke.
Nah, yang berikut kita lihat lagi sini untuk rumus yang berikutnya ada trim. Menghapus spasi yang berlebih, dimana untuk standarnya kalau pembuatan spasi itulah 1 kali spasi itu standarnya. Nah, oke. Nah, kita lihat sini untuk menghapus spasi. Nah, misalkan di sini ya, untuk versi arrow dan versi trimnya. Kalau di sini kan ada tes 3 misalkan, ini udah berapa kali spasi nih. Di sini juga ada spasi di awal dan ada spasi di tengah. Nah, ini juga ya. Nah, bagaimana cara untuk yang namanya menghapus spasi yang berlebih? Kita buat sama dengan trim. Lalu kita kliklah teksnya. Nih. Oke, tutup kurung, enter. Ini juga nanti untuk ke bawahnya silahkan dikopikan. Nah, ini juga sudah dibuat standarnya. Kalaupun nanti kita buat spasi banyak di sini, dia tetap mengikuti standarnya 1 kali spasi di sini. Ada yang namanya choose, mengambil nilai dari suatu tabel data. Oke, kita ambil nilainya dari tabel yang sudah ada. Misalkan gini, kita buat di sini misalkan ada tabel yang akan kita ketikkan, nomor paket misalkan. Kemudian ada jenis paket, lalu ada jumlah, ada harga dan total misalkan. Nah, kita mau ambil karena di sini kan sudah kita siapkan ya nomor paketnya. Kalau paket 1 itu adalah jenis paketnya gold, kalau paket 2 itu adalah jenis paketnya silver, dan kalau paket 3 itu adalah jenis paketnya bronze ya. Nah, di sini tinggal nanti kan ini tidak usah lagi kita isikan. Kita isikan nanti nomor paket pertama, nanti akan muncul secara otomatis jenis paketnya adalah gold. Kita buat nanti masukkan nomor paketnya indeks yang kedua, maka nanti muncullah jenis paketnya di sini. Oke. Bagaimana caranya? Kita buatlah di sini. Ini yang mau kita cari, jenis paket ya kan? Maka rumusnya kita buatlah di jenis paket, karena ini yang mau kita cari untuk jenis paketnya. Sama dengan kita buatlah perintahnya choose. Buka kurung, indeksnya di mana kita ketikkan di sini. Berarti berdasarkan indeks nomor paket inilah nanti kita cari untuk jenis paketnya. Maka kita kliklah untuk indeks numbernya, kita kliklah di sini. Kalau sudah titik koma, value nilai pertama apa? Ketika kita masukkan indeks pertama, apa nanti yang muncul? Yang muncul nanti gold. Baru titik koma, kita masukkan nanti indeks kedua, apa yang muncul? Yang muncul adalah silver. Titik koma. Kalau value yang ketiga apa? Kalau kita masukkan nanti indeks ketiga, nanti nilai yang ketiga yang muncul adalah bronze. Oke. Kemudian itu saja ya. Nanti bisa dilanjut kalau nanti. Nah, kebetulan data kita jenis paketnya cuma 3 saja yang mau kita tampilkan, maka kita tutup kurung, enter. Ini adalah value. Nah, ini nanti akan muncul jenis paketnya kalau kita isikan indeksnya di sini. Contoh, kita isikan indeksnya adalah 1, enter, nanti muncullah di sini adalah gold. Kita masukkan lagi indeks yang kedua, nanti muncul silver. Kita masukkan nanti indeks yang ketiga, muncul nanti bronze. Tinggal nanti adalah kita isikan jumlah barangnya berapa, harganya berapa, dan totalnya berapa. Oke, untuk nomor paket dan jenis paket sudah langsung otomatis berdasarkan data yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, yang berikut kita lihat untuk match, untuk menemukan data pada baris tertentu. Nah, ini untuk melihat data kita pada baris keberapa posisinya. Contoh, kita ambil posisi Mitsubishi ini ada di baris keberapa nih. Nah, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Mitsubishi ini nanti ada di urutan kelima. Nah, di sini kita buatlah rumusnya. Sama dengan match ya. Buka kurung, lookup value. Nah, yang mana nilai yang mana yang mau kita cari? Ya ini ya kan. Sebagai lookup value-nya yang mau kita cari adalah Mitsubishi ini. Oke, baru titik koma. Datanya ini lookup array ya. Ini array inilah sekumpulan data yang bertipe data sama. Nah, lookup array ini datanya adalah yang ini semua. Oke, data kita ini adalah ini semua. Silakan diblok untuk lookup array-nya. Baru titik koma, dibuat metode pencariannya apakah dia yang lebih kecil dari, kalau gradient di atas, kalau exact match itu benar-benar cocok sesuai yang kita minta posisinya di mana ya. Kemudian kita pilih exact match. Nah, kalau sudah tutup kurung, enter. Sehingga nanti dia ada berada di posisi kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Nah, itulah dia untuk menentukan data pada baris tertentu. Sekarang kita lihat lagi untuk yang berikutnya ada rank. Untuk menentukan rank peringkat sebuah nilai pada sekelompok daftar nilai tertentu. Nah, ranking ini sama seperti untuk siswa ya, untuk mencari ranking keberapa misalkan ya. Nah, di sini kita lihat untuk range-nya ya. Oke, di sini sudah ada daftar nilai rata-rata siswa nih ya.
Nah, ini nilai rata-rata yang sudah kita input. Nah, maka di sini kita cari rankingnya masing-masing berdasarkan nilai yang sudah kita input. Nah, di sini adalah kita buat rumusnya sama dengan ring buka kurung. Nah, nilai ini sini ada number. Number inilah nilai yang akan dijadikan dasar ranking. Oke, kita data yang pertama yang ini. Oke, untuk mewakili data keseluruhan ini, ya. Nah, kita kliklah data yang pertama, kemudian titik koma. Ref itu adalah ranks yang diabsolutkan dari kolom yang menjadi dasar ranking. Nah, kemudian ini kita sebagai referensinya lah ini, ya kan? Nah, dari mana data yang mau kita ranking itu? Dari sini semua. Maka ini kita ini silakan diblok, lalu diabsolutkan. Nah, untuk mengabsolutkan alamat sel yang sudah kita ranks, tekan yang namanya F4 satu kali. Nih. Sehingga nanti muncullah di sini string C, string 4, string C, string 11. Karena sudah kita absolutkan, sudah kita kunci alamat selnya. Oke. Kemudian titik koma. Lalu di sini metode pengurutannya, apakah dia descending, menurun, apakah dia ascending, menaik, ya kan? Berarti kalau dia ascending ini menaik dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kalau descending dari nilai terbesar sampai nilai terkecil diurutkan. Nah, kita pilih dulu sini adalah descending. Oke. 0. Kemudian tutup kurung, enter. Sehingga nanti muncullah 2 di sini. Oke, kita kopikan. Nah, berarti ranking pertama yang paling besar nilai rata-ratanya adalah 9,2. Kemudian nilai ranking kedua yang paling besar nilainya adalah 8,9. Oke, dan yang berikutnya nanti bisa kita lihat untuk ranking yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya nanti berdasarkan nilai rata-ratanya. Sampai sini untuk yang namanya beberapa rumus fungsi statistik yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Semoga paham atas apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih.